HAK Sukabumi memprotes PHK sepihak terhadap 4 pekerja yang sudah 5 tahun bekerja tanpa status karyawan tetap. Setelah mediasi diabaikan perusahaan, mereka melakukan aksi demonstrasi dan menginap di depan pabrik hingga tuntunan mereka didengar. Berikut beritanya. Para buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Independen atau GSBI lakukan aksi demonstrasi dan mogok kerja di depan perusahaan tempat mereka bekerja di PT Gunung Salak yang berada di Desa Babakan Pari, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sudah 2 hari 1 malam mereka menginap dengan ditutupi terpal di depan tempat mereka bekerja. Aksi ini merupakan bagian dari protes terhadap perusahaan karena telah melakukan PHK atau pemecatan terhadap 4 rekan kerjanya yang dianggap secara sepihak. Menurut GBSI, 4 pekerja yang di PHK tersebut adalah karyawan yang tidak memiliki masalah dan merupakan warga lingkungan pabrik. 4 pekerja ini di PHK dengan alasan habis kontrak kerja. Padahal pada kenyataannya selama 5 tahun bekerja, mereka hanya terus diberikan kontrak tanpa diberikan status karyawan yang jelas. GSBI mengaku sudah beberapa kali mengajukan mediasi kepada perusahaan, namun tidak dihiraukan oleh perusahaan. Akhirnya pun melakukan aksi demonstrasi mogok kerja. Aksi ini telah dilakukan selama 2 hari dan mereka akan terus melakukan aksi menginap hingga aspirasi mereka didengar oleh perusahaan. SBGTS GSBI PT Gunung Salak ini sudah melakukan upaya bipartit beberapa kali. Yang terakhirnya adalah dijanjikan bipartit tetapi pihak perusahaan tidak meladeni. Paling terakhir adalah dijanjikan nunggu dari jam 1 sampai jam 4 tetapi tidak diladeni oleh pihak perusahaan. Sehingga secara spontan kawan-kawan karena emosi merasa tidak diabaikan aspirasinya, maka kawan-kawan ini melakukan aksi dari kemarin sampai hari ini. Insan Muhammad Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kemarin ada berita tentang buruh di PT Gunung Salak. Mereka itu protes karena 4 pekerja di PHK sekarang sepihak. Iya, itu masalah besar, apalagi mereka sudah bekerja 5 tahun, tetapi cuma dapat kontrak, terus tanpa status tetap. Bukannya itu melanggar aturan ya? Benar sih, undang-undang jelas mengatur soal batas waktu karyawan. Kontrak kalau lebih dari 3 tahun harusnya jadi karyawan tetap. Nah, perusahaan malah menghindari dan mediasi hal ini yang bikin buruh pabrik makin marah dan aksi nginep di depan pabrik. Jadi gimana solusinya, Vi? Pemerintah harusnya jadi mediator dan perusahaan wajib mengikuti aturan ketenagakerjaan. Kalau terus diabaikan, buruh pasti akan semakin sulit percaya pada sistem perusahaan tersebut. Setuju sih, pekerja harus dilindungi biar nggak ada lagi kasus serupa. Pendapat saya, aksi buruh PT Gunung Salak menunjukkan bahwa adanya ketidakadilan terkait PHK, sepihak dan pengakuan kontrak yang tidak sesuai dengan aturan. Menurut pendapat saya tentang berita tersebut, kesimpulannya adalah PHK sepihak dan tidak adanya status karyawan tetap setelah bertahun-tahun bekerja melanggar hak pekerja dan menciptakan ketegangan. Solusi dari berita tersebut, perusahaan harus mengikuti aturan ketenagakerjaan yang ada dengan pemerintah berperan sebagai mediator untuk memastikan hak kerja dihormati dan mencegah terjadinya pengabaian hak-hak buruh. Pemirsa, laporan menunjukkan 91% karyawan startup di ASEAN terbuka untuk resign dengan alasan utama ketidakcocokan visi misi, budaya kerja dan kompensasi, serta minimnya kesempatan berkembang. Berikut berita. Sebesar 91% karyawan sektor teknologi startup mengaku terbuka untuk resign dari perusahaan.
Hal tersebut terungkap dalam laporan Growth and Scale Talent Playbook yang dirilis Alpha JWC Venture bersama konsultan Global Kearney dan platform rekrutmen Grid pada Minggu 4 Desember 2022 lalu. Riset melibatkan lebih dari 600 karyawan startup dan 40 pendiri startup di 6 negara ASEAN. Ketidakcocokan dengan visi misi perusahaan merupakan alasan terbanyak yang diberikan karyawan startup di Indonesia dan Singapura. Selain itu, karyawan startup di Indonesia dan Singapura juga mempertimbangkan resign karena budaya kerja perusahaan. Mereka merasa tidak cocok dengan gaya bekerja atasan maupun rekan kerjanya. Ketidakcocokan dengan visi misi perusahaan dan budaya kerja menempati urutan kedua tertinggi berdasarkan hasil survei tersebut. Sebesar 25% responden karyawan startup mempertimbangkan resign karena ketidakcocokan dengan visi misi perusahaan dan budaya kerja. Ketidakcocokan dengan visi misi dan budaya kerja juga menjadi alasan terbanyak karyawan startup yang baru saja bergabung ingin resign dari perusahaan. Sedangkan bagi karyawan startup yang sudah lama bergabung dengan perusahaan, alasan untuk mengundurkan diri paling banyak disampaikan adalah kompensasi. Sebesar 32% karyawan startup mempertimbangkan resign karena persaingan kompensasi. Karyawan startup berpotensi untuk resign jika ada tawaran kenaikan kompensasi sekitar 15 hingga 30%. Apalagi perusahaan teknologi raksasa memang berpotensi memberikan tawaran yang cukup menggiurkan kepada calon karyawannya. Persaingan kompensasi menjadi alasan terbanyak yang diberikan karyawan startup di Malaysia dan Thailand. Sebesar 24% karyawan startup mempertimbangkan resign karena kurangnya kesempatan untuk berkembang. Karyawan startup ingin resign dari perusahaan yang dianggapnya tidak menyediakan ruang untuk eksplorasi dan belajar sesuatu yang baru. Mereka enggan stagnan dengan posisi dan pekerjaan tertentu saja. Alasan itu paling banyak diungkapkan karyawan startup di Filipina dan Vietnam. Sebesar 14% karyawan startup mempertimbangkan resign karena kurangnya fleksibilitas dalam bekerja. Mereka merasa tidak diberikan otonomi dalam menentukan jam hingga lokasi kerja. Sisanya, 5% karyawan startup memilih alasan lainnya yang tidak diungkap secara rinci. Hasil survei perusahaan perekrutan Robert Walters juga mencatat 77% karyawan profesional di Indonesia mempertimbangkan untuk resign. Dari total karyawan profesional yang sedang mempertimbangkan untuk resign, 80% diantaranya mengaku terbuka untuk berubah pikiran jika kondisinya tepat. Namun sekitar 37% karyawan profesional startup yang sedang mempertimbangkan untuk resign dapat berubah pikiran jika ada kenaikan gaji. Lalu sebesar 25% karyawan profesional startup yang sedang mempertimbangkan untuk resign dapat berubah pikiran jika ada perubahan tanggung jawab pekerjaan. Sebesar 25% lainnya yang sedang mempertimbangkan untuk resign dapat berubah pikiran jika ada promosi jabatan. Dalam laporan The Great Resignation Reality Check, Robert Walters melakukan survei terhadap 2.638 karyawan profesional startup serta 1.131 perusahaan di Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Indonesia, dan Vietnam pada Juni 2022. Dari ke-6 negara tersebut, sekitar 4 dari 5 pekerja ingin mengundurkan diri pada tahun 2021. Tetapi 42% dari mereka akhirnya memilih tetap berada di pekerjaan mereka saat ini. Sedangkan 86% pekerja telah meninjau kembali hubungan pekerjaan mereka pada tahun 2021. Startup seringkali melupakan beberapa faktor seperti kenaikan gaji, perubahan tanggung jawab pekerjaan, dan promosi yang menjadi kunci penting untuk mempertahankan karyawan sebagai aset perusahaan. Aku baca laporan soal karyawan startup yang kebanyakan mau resign. Katanya 91% dari mereka di ASEAN, termasuk Indonesia, terbuka untuk berhenti kerja. Wah, itu angka yang sangat tinggi ya. Apa ada alasannya? Alasannya utama ketidakcocokan dengan visi misinya, perusahaan dan kebudayaan kerja. Tetapi kalau mereka sudah lama bekerja, kompensasi jadi faktor utama. Oh, jadi persoalan kompensasi itu cukup. Oh, jadi permasalahan kompensasi ini cukup krusial ya, apalagi kalau ada tawaran kenaikan 15-30%, mereka langsung tergoda. Betul, tapi ada juga yang menyelesaikan 5 kali
Menurut pendapat saya, laporan ini menunjukkan bahwa ketidakcocokan dalam visi, misi, dan budaya kerja dan masalah kompensasi menjadi alasan utama karyawan di startup di ASEAN ingin resign. Kesimpulan bersaing dalam mempertahankan talenta di startup semakin kuat. Dan masalahnya seperti kompensasi serta kesempatan berkembang harus segera diatasi. Solusi dari berita tersebut adalah untuk mempertahankan karyawan startup harus meningkatkan kompensasi, memberikan kesempatan berkembang, serta menawarkan promosi atau perubahan tanggung jawab agar karyawan merasa dihargai dan berprospek. Pemirsa, mantan pekerja PT Citra Pratama Distribusi Indornya mengadukan ke Disnaker Tanjung Pinang soal kompensasi PHK yang tidak sesuai, ketiadaan BPJS Ketenagakerjaan dan hak cuti yang tidak pernah diberikan meski telah bekerja selama 15 tahun. Berikut beritanya. Inilah 7 orang pekerja yang mendatangi kantor Disnaker Tanjung Pinang. Mereka menyampaikan permasalahan dengan pihak perusahaan yakni PT Citra Pratama Distribusi Indoraya. Permasalahan yang diadukan antara lain besaran kompensasi pemutusan kontrak yang dinilai terlalu kecil. Kemudian, para SPG tersebut mengaku tidak diberikan hak memiliki BPJS Ketenagakerjaan, walaupun telah bekerja selama 15 tahun. Ditambah lagi, mereka sama sekali tidak mendapatkan hak cuti selama bekerja dengan perusahaan distributor barang tersebut. Kami hanya ingin supaya kami itu dibantu, diselesaikan dengan baik-baik. Tidak perlu terjadi perselisihan atau perdebatan yang seperti apa, secara baik-baik, secara aturan yang ada. Apa masalah yang mungkin jadi krusial bagi kawan-kawan sehingga melaporkan ini ke Disnaker? Masalah ini memang sudah lama kami pengen ajukan, tapi karena masih pengen bekerja seperti BPJS, itu kan penting sekali untuk tenaga kerja. Apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan kan kita ada BPJS. Intinya semua kan sekarang sudah jelas, ada undang-undang Cipta Kerja, PP 35, semua sudah diatur mekanismenya. Jadi nanti kita lihat seperti apa. Nah, kalau memang tidak bisa diselesaikan juga nanti kita ke sidang mediasi juga kan gitu. Tapi besar harapan kami nanti perusahaan bisa membayar, menyelesaikan seluruh hak pekerjaannya lah, dan supaya bisa ikuti ketentuan semua. Selanjutnya, Disnaker Tanjung Pinang akan memanggil pihak perusahaan untuk memberikan keterangan terkait aduan para pelapor. Jika memang ditemukan pelanggaran, maka pihak dinas akan meminta perusahaan memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku. Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan. Dengan mantan pekerja di PT Pratama Distribusinya Indoraya melaporkan ke Disnaker soal KH mereka yang diabaikan. Iya, aku dengar mereka nggak dapat BPJS Ketenagakerjaan dan hak cuti. Padahal sudah bekerja 15 tahun. Itu kan pelanggaran aturan ya. Benar. Kompensasi PHK mereka juga katakannya terlalu kecil. Harusnya perusahaan mengikuti aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Betul, semoga Disnaker bisa memediasi ini dengan adil. Biar hak para pekerja terpenuhi tanpa adanya konflik berkepanjangan. Pendapat saya tentang berita tersebut adalah untuk menunjukkan pelanggaran serius terhadap hak pekerja seperti ketiadaan BPJS, hak cuti, dan kompensasi PHK yang tidak sesuai. Kesimpulan dari berita di atas adalah perusahaan PT Citra Pratama Distribusi Indoraya gagal memenuhi kewajiban ketenagakerjaan yang diatur oleh undang-undang sehingga merugikan para pekerja. Solusi, menurut saya, Disnaker harus bertindak sebagai mediator dan memastikan perusahaan memenuhi hak pekerja sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menghindari perselisihan lebih lanjut. Pemirsa, transparansi pajak antar negara menjadi agenda utama dalam pertemuan G20 Indonesia 2022 dengan fokus pada pertukaran informasi perpajakan dan kerjasama internasional untuk mengatasi penggelapan pajak, penghindaran pajak, dan transfer bridging. Berikut beritanya.
Menurut juru bicara pemerintah untuk presidensi G20 Indonesia, Maudy Ayunda, transparansi pajak dan pertukaran informasi perpajakan antar negara menjadi aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Terlebih dalam masa pemulihan dari pandemi COVID-19, pajak menjadi instrumen utama untuk melanjutkan pembangunan. Sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan menjadi penting untuk mengatasi penggelapan serta penghindaran pajak, mencegah transfer pricing, dan juga mendorong kebijakan perpajakan nasional yang kondusif. Meskipun begitu, transparansi pajak antar negara hanya akan berdampak masif jika berjalan secara kolektif. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama internasional dalam menerapkan standar transparansi dan pertukaran informasi perpajakan, serta penegakan hukum terkait perpajakan yang tidak hanya mencakup satu negara. G20 Indonesia 2022 membahas transparansi pajak negara. Ini penting banget untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Iya benar, dengan adanya transparansi, penggelapan dan penghindaran pajak bisa lebih terkontrol. Ini juga akan mendorong kebijakan pajak yang lebih adil di tingkat nasional. Tapi yang menarik, sistem ini hanya akan berhasil kalau ada kerjasama internasional. Semua negara harus menerapkan standar yang sama. Setuju. Kalau tidak ada kerjasama global, upaya ini akan terbatas dan menghindari pajak bisa terjadi. Pendapat saya tentang berita tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa transparansi pajak antar negara sangat penting untuk mengatasi penggelapan dan penghindaran pajak serta mendukung pemulihan ekonomi global. Kesimpulan dari berita di atas adalah keberhasilan transparansi pajak bergantung pada kerjasama internasional yang kooperatif untuk memastikan standar yang konsisten seluruh negara. Solusi, menurut saya negara-negara harus bekerja sama untuk memerankan standar transparansi dan permukiman informasi perpajakan secara global guna menciptakan sistem pajak yang adil dan mencegah penghindaran pajak. Hai guys, selamat datang di Insight Podcast. Di tempat ini kita akan membahas tentang topik tantangan manajemen dan sumber daya manusia. Pada episode kali ini, kita akan mengulas tantangan dalam manajemen kompensasi, suatu topik yang seringkali menjadi kendala dalam sebuah perusahaan. Bersama kita hari ini ada dua narasumber yang sangat berpengalaman di bidang kompensasi. Pertama, saya kenalkan Kak Nur Indah Tirtasari sebagai seorang pakar dan dosen manajemen sumber daya manusia yang dengan fokus meneliti manajemen kompensasi dan kesejahteraan karyawan. Selamat datang Kak Indah. Terima kasih, senang sekali bisa ikut berdiskusi di sini. Dan yang kedua, kita punya Kak Nisful Laili, seorang HRD manajemen di perusahaan teknologi yang sudah sangat berpengalaman mengelola sistem kompensasi di perusahaan. Selamat datang Kak Laili. Terima kasih banyak atas kesempatannya, senang bisa berbagi pengalaman. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung akan masuk topik utama. Kak Indah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa saja masalah utama yang sering terjadi dalam manajemen kompensasi di perusahaan Anda? Baik, salah satu permasalahan utama adalah ketidakadilan dalam pemberian kompensasi. Ketika karyawan dengan posisi atau tanggung jawab yang sama menerima gaji yang berbeda, ini seringkali menimbulkan ketidakpuasan. Permasalahan kedua adalah transparansi. Banyak perusahaan yang belum memiliki kebijakan kompensasi yang jelas dan terbuka. Tanpa transparansi, karyawan seringkali merasa bingung dan tidak yakin mengapa mereka mendapat kompensasi tertentu. Masalah ketidakadilan dan transparansi memang sering terjadi
keluhan. Bagaimana dengan Kak Laili? Apakah Anda juga sering melihat masalah tersebut di lapangan? Ya, betul sekali. Dari pengalaman saya ini, ketidakhadiran dan kekurangan transportasi itu nyata. Di perusahaan teknologi, tantangan cukup besar karena sektor ini sangat kompetitif. Karyawan sering membandingkan gaji mereka dengan rekan di perusahaan lain. Selain itu, ekspektasi terhadap bonus atau kenaikan gaji juga menjadi sumber ketidakpuasan jika tidak dikelola dengan baik. Betul, ekspektasi juga bisa menjadi sumber permasalahannya ya Kak Indah. Adakah contoh perusahaan yang gagal mempertahankan karyawan karena isu kompensasi, Kak? Ada. Saya pernah membaca studi kasus sebuah perusahaan yang beroperasi di bidang manufaktur. Mereka memiliki turnover yang tinggi di kalangan pekerja produksi. Setelah diselidiki, ternyata ada ketimpangan dalam sistem kompensasi, terutama pada level yang sama. Akibatnya, mereka kehilangan banyak pekerja terampil yang merasa gaji mereka tidak sepadan. Ini bukti bahwa ketidakadilan dalam kompensasi bisa langsung berdampak pada loyalitas karyawan. Wah, kasus yang sangat menyedihkan ya, Kak. Jadi transparansi dan struktur yang sangat penting. Bagaimana dengan Kak Laili? Langkah praktis apa yang bisa perusahaan lakukan untuk memastikan ketidakadilan dalam kompensasi? Menurut saya, pertama perusahaan perlu memiliki sistem evaluasi kinerja yang objektif. Misalnya, kami menggunakan KPI yang disesuaikan dengan para masing-masing karyawan. Kedua, penting untuk selalu mengupdate struktur gaji sesuai kondisi pasar. Kami juga membuka jalur komunikasi, misalnya lewat pertemuan bulanan agar karyawan paham cara kerja sistem kompensasi di perusahaan. Itu penting sekali ya, Kak. Tapi bagaimana kalau ada karyawan yang tetap merasa tidak puas? Apakah ada pendekatan lain? Benar, itu sering terjadi. Terkadang meski kita sudah berusaha transparan, masih ada karyawan yang merasa kurang dihargai. Untuk itu, kami juga memberikan tunjangan fleksibel yang bisa mereka pilih sesuai dengan kebutuhan seperti asuransi tambahan atau dana pelatihan. Ini memberikan karyawan pilihan dan rasa dihargai. Menarik sekali Kak Laili dan Kak Indah. Bagaimana dengan faktor lain seperti perbandingan antar perusahaan atau benchmarking? Apakah itu cukup penting? Ya, benchmarking sangat penting. Perusahaan perlu tahu di mana posisi mereka dibandingkan dengan standar industri. Dengan begitu, mereka bisa membuat keputusan yang lebih tepat. Apakah mereka perlu meningkatkan gaji atau memberikan benefit tambahan agar tetap kompetitif? Banyak perusahaan yang tidak menyadari hal ini, terutama perusahaan kecil atau menengah. Kak Laili, apakah kakak pernah mengalami tantangan dalam benchmarking ini? Di perusahaan kami, benchmarking dilakukan dengan sangat hati-hati. Kadang sulit mendapatkan data yang akurat, terutama dari perusahaan yang tidak terbuka. Oleh karena itu, kami mengkomunikasikan beberapa sumber data dan mencoba membandingkan dengan kebutuhan mereka, kemampuan finansial dan perusahaan. Baik, tidak hanya sekedar membandingkan angka, tetapi kita harus melihat konteks perusahaan masing-masing. Sekarang kita berbicara tentang transparansi. Menurut Kak Indah, apakah perusahaan perlu benar-benar terbuka tentang semua detail kompensasi mereka? Tidak harus terbuka 100%, tapi penting untuk menjelaskan metode atau prinsip dasarnya, seperti bagaimana gaji ditentukan atau bagaimana bonus diberikan. Transparansi yang berlebihan bisa menimbulkan kebingungan atau bahkan persaingan tidak sehat di antara karyawan. Oke, sebelum kita akhiri, apakah ada tips atau pesan penutup untuk para pendengar kita? Ya, dari saya, manajemen kompensasi harus dilihat sebagai strategi penting dalam mengelola SDM. Jangan ragu untuk terus mengevaluasi sistem kompensasi agar tetap relevan dengan kebutuhan karyawan dan kondisi pasar. Setuju, dan dari saya jangan lupa untuk selalu berkomunikasi dengan karyawan. Terkadang mendengarkan feedback dari mereka juga memberikan wawasan yang berharga untuk memperbaiki sistem kompensasi. Luar biasa, terima kasih kepada Kak Laili dan Kak Indah atas wawasan yang sangat berharga. Semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat bagi para pendengar mungkin yang tengah menghadapi tantangan dalam mengelola kompensasi. Ya, sama-sama, senang bisa berbagi. Terima kasih telah mendengarkan Insight Podcast. Jangan lupa follow agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Sampai jumpa.
seperti ketiadaan BPJS, hak cuti, dan kompensasi PHK. Pratama Distribusi Indonesia gagal memenuhi kewajiban ketenagakerjaan yang diatur oleh Undang-Undang Tenaga Distribusi Indonesia. Kesimpulan dari solusi menurut saya Desnaker harus bertindak sebagai mediator dan memastikan si lalu